Tahukah kamu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, di wilayah Nusantara saat itu sudah berdiri sejumlah kerajaan dengan sistem pemerintahan yang mapan. Dalam video ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Nusantara yang hidup sezaman dengan Rasulullah, mulai dari Kutai, Tarumanegara hingga Kalingga. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada 16 Juli 622 Masehi, menandai awal tahun 1 Hijriah. Peristiwa ini bukan sekedar perpindahan fisik dari Mekah ke Madinah, tapi juga tonggak penting dalam sejarah Islam. Kala itu, Nabi mengalami penindasan berat dari kaum Quraisy yang menganggap Islam mengganggu tatanan sosial, ekonomi, dan keagamaan mereka. Sementara peristiwa hijrah terjadi di Jazirah Arab, apa yang sedang terjadi di ujung timur dunia, yakni wilayah Nusantara. Salah satu kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai Martapura, berdiri sekitar abad keempat Masehi, jauh sebelum Islam masuk. Terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bukti keberadaannya ditemukan dalam Prasasti Yupa yang mencatat sistem pemerintahan Raja Mulawarman dan pengaruh budaya Hindu India yang sangat kuat. Jadi, ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya di Mekah, Kutai sudah eksis selama lebih dari 200 tahun. Lanjut ke Pulau Jawa, kita bertemu dengan Tarumanegara, sebuah kerajaan Hindu yang berkembang pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja yang membangun infrastruktur irigasi, serta meninggalkan prasasti Ciareten dan Tugu sebagai bukti kekuasaan dan sistem sosial yang sudah kompleks. Menariknya, masa kejayaan Tarumanegara beririsan langsung dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pusat kekuasaan di Jaya Singapura, kawasan yang kini berbatasan antara Bogor dan Banten, Tarumanegara adalah bukti bahwa Nusantara sudah memiliki peradaban canggih saat Islam baru mulai menyebar di Arab. Di Jawa Tengah berdiri pula Kerajaan Kalingga, diperkirakan aktif sekitar tahun 594 hingga 695 Masehi. Kalingga dikenal karena Ratu Shima, seorang pemimpin perempuan yang terkenal tegas dan adil, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Sumber Tiongkok menyebut kerajaan ini sebagai holding dan mencatat adanya hubungan dagang yang kuat dengan India dan Cina. Era Kalingga juga berlangsung paralel dengan masa-masa awal Islam di Madinah. Meskipun puncaknya terjadi kemudian, Sriwijaya sudah mulai tumbuh sebagai kekuatan maritim pada akhir abad ke-7 Masehi, tepat saat Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi. Sriwijaya kemudian dikenal sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Dengan lokasi strategis di Selat Malaka, Sriwijaya memainkan peran besar dalam konektivitas global bahkan sebelum Islam masuk Nusantara. Islam baru mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, jauh setelah Nabi wafat. Penyebaran dilakukan oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan India. Menariknya, sebagian dari mereka merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Syahid atau Habib. Mereka bukan hanya berdakwah, tetapi juga berperan dalam struktur sosial dan politik kerajaan-kerajaan lokal, seperti di Jambi dan Kalimantan Barat. Jadi, saat dunia Islam baru lahir di tanah Arab, wilayah Nusantara sudah punya kerajaan, prasasti, sistem pemerintahan, dan peradaban. Dan ketika Islam akhirnya sampai ke Nusantara, kerajaan-kerajaan ini menjadi fondasi kuat untuk menyambut dan menyebarkan ajaran Islam secara damai dan inklusif.